Hari ini Rabu tanggal 13 April 2023 yang terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 sebagai berikut. Informasi kaitan dengan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan 25 orang, yaitu orang yang diamankan di Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 8 orang di Sumedang, 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya, dengan rincian sebagai berikut. Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 1 SYN, PPK, BTP, Jakbar, Jakarta bagian Jakarta bagian Jawa bagian Barat. FAD, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian. Kemudian yang ketiga DEW Arsiparis DJKA Kementerian Perhubungan. HNO Direktur Prasarana Perkeretaapian. Kemudian DIN Direktur PT IPA. Kemudian 6 MUH, Direktur PT DF, kemudian 7 RIY, Staf PT DF, 8 DWI, Staf PT DF, 9 KAR, Staf PT DF, 10 MHJ, pengemudi, 11 WAR, pengemudi, 12 DAD, pengemudi, 13 PAR, VP PT KA Manajemen Properti, 14 AFF PPK BPKA Sulsel, 15 AGS Staf PT IPA, 16 DEN PNS. Kemudian di Semarang, 1 BN PPK BTP Jabakteng, 2 PTU Kepala BTP Jabakteng, ketiga ANY Staf PT IPA, keempat SUR Staf PT IPA, kelima HEN Staf PT IPA, 6 AYU Bendahara Pengeluaran BTP Jabakteng, 7 FRE Staf PT IPA, 8 SEP Pengemudi. Di Surabaya ada 1 YOS Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023. Selain itu, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar 2,027 miliar dan US 20.000, kartu debit senilai 346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai 150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar
2,823 miliar. Adapun kronologis penangkapan dapat kami jelaskan sebagai berikut. KPK mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana untuk memenangkan korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dari hasil tindak lanjut, maka pada tanggal 10 April 2023 terdapat informasi bahwa DIN selaku Direktur PT IPA dan pemilik PT PP memerintah ANY yang merupakan staf keuangannya untuk menyiapkan uang sejumlah 350 juta tunai dan kartu debit BCA baru untuk BEN yang merupakan PPK pada BTP wilayah Jawa bagian tengah, sehingga tim kemudian memantau pergerakan para pihak di Semarang dan di Jakarta. Pada tanggal 11 April 2023, tim menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan antara MUH selaku Direktur PT DF, DIN FAD selaku PPK Kemenhub, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kemenhub di kantor Kemenhub Gedung Karsa lantai 14 Jakarta. Setelah para pihak berpisah, tim memutuskan untuk mengamankan BEN, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng, Ayu selaku staf BTP Jabakteng, dan beberapa staf DIN di kantor PT IPA. Selanjutnya, tim KPK mengamankan DIN yang sedang berada di Mall Green serta mengamankan MUH, FAD, HNO, dan RIY di Gedung Karsa. Selain itu, tim juga mengamankan SYN di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Selain pihak-pihak tersebut, tim KPK juga mengamankan pihak lainnya sehingga total 25 orang untuk dimintain keterangannya. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenangan pelaksanaan proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek dengan rincian antara lain sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 10 April 2023, PUT selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah bersama-sama dengan BEN selaku PPK Jawa bagian tengah telah menerima sejumlah uang dari DIN selaku Direktur PT IPA terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso senilai sekitar 800 juta rupiah. Pada tanggal 11 April 2023, AFF selaku BPKA Sulawesi Selatan menerima sejumlah uang dari DIN selaku Direktur PT IPA
terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan senilai 150 juta rupiah. Ketiga, pada Januari, Februari, dan 7 April 2023, SYN selaku PPK BTP Jawa Bagian Barat menerima sejumlah uang dari MUH selaku Direktur PT DF, DIN selaku Direktur PT IPA, FAK selaku Direktur NTL, dan kawan-kawan terkait pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampengan, Cianjur, senilai total sekitar 1,6 miliar rupiah. 4. Pada tanggal 11 April 2023 dan rentang periode Juni sampai dengan Desember 2022, HRN selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Sudah tanggal tua memang ini. Ini sudah karena sudah jam pagi ngantuk. Dari permintaan keterangan sejumlah periksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan. Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka, yaitu A. Pihak pemberi 1. DIN Direktur PT IPA, 2. MUH Direktur PT DF, 3. YOS Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan periode Februari 2023. 4. PAR VP PT Kereta Api Manajemen Properti. Sedangkan pihak penerima 1. HNO Direktur Prasarana Perkeretaapian, 2. BN PPK BTP Jabakteng, 3. PTU Kepala BPT Jabakteng, 4. AFF PPK BPKA Sulsel, FAD PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, 6. SYN PPK BTP Jabakbar. Para tersangka penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka pemberi disangkakan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023. Pertama, DIN, Direktur PT IPA, di Rutan Polres Jakarta Selatan. Kedua, MUH, Direktur PTDF, di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Ketiga, YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023 di Rutan Polres Jakarta Barat. 4, PAR, VP PT KA Manajemen Properti di Rutan Polres Jakarta Pusat. Kemudian HNO, Direktur Prasarana Perkeretaapian di Rutan KPK Kafling C1. 6, BEN, PPK BTP Jabakteng di Rutan Polres Jakarta Timur. PTU, Kepala Kepala BTP Jabakteng ditahan di Rutan Jakarta Pusat. AFF, PPK BPKA Sulsel ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. FAD, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Rutan Polres Jakarta Barat. Dan 10, SYN, PPK BTP Jabakbar di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK. KPK tak pernah bosan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat, karena sesungguhnya penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KPK prihatin adanya korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan penopang moda angkutan umum. Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta api yang akan membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan. Prinsip integritas dan anti korupsi harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara negara dan pelaku usaha agar tidak terjadi permufakatan jahat yang melanggar ketentuan hukum melalui praktek korupsi. Demikian yang dapat kami informasikan dalam konferensi pers pada malam ini. Atas perhatian dan kerjasama teman-teman yang telah dengan sabar menunggu informasi ini, kami ucapkan terima kasih. Mungkin masih dalam penjelasan ini masih ada yang kurang, perlu dijelaskan oleh Pak Asep selaku PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi. Kami persilakan, Pak. Silakan. Cukup, saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka atas dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam proyek pemeliharaan dan pekerjaan perkeretaapian yang diduga seluruhnya menerima uang kurang lebih 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya kami akan tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2,823 miliar rupiah.